ingin membantu, tapi memang sudah dari awal ada niat untuk menyetujui korban. Kepada wartawan, Bram Baroto, Senior General Manager Angkasa Pura II, malam ini mengumumkan pemecatan 2 petugas keamanan penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bandara karena diduga menyekap dan memperkosa turis cantik asal Tiongkok beberapa hari lalu. Mereka dianggap menyalahi prosedur karena membawa sang turis keluar dari bandara ke hotel. Yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, jelas begitu kita tahu memang terbukti dan semua pasti manajemen tidak akan segan-segan, tidak akan segan. Reward dan punishment, ya, di kepemimpinan Pak Trisno ini betul-betul tegas dilaksanakan. Dan sudah banyak korbannya dari anggota kita sendiri, dan sama sekali kita tidak pernah mentolerir, ya, tidak pernah mentolerir adanya pelanggaran yang sangat membuat kita malu, mencoreng segala macam. Apalagi ini dalam aturan internal kita juga sangat melanggar. Untuk petugas ini Pak, apa memang diperbolehkan Pak mengantar penumpang hingga ke hotel Pak? Meninggalkan hotel? Seharusnya mereka memberikan arahan dan lain-lain, ya. Kalau memang tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka harus menghubungi unit terkait, menjaga keamanan daripada para pengguna jasa ini, ya. Menurut Bram Baroto, seharusnya mereka menjaga keamanan pengguna jasa dan cukup mengarahkan saja, bukan mengantar ke suatu tempat penginapan. Meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi pihak Angkasa Pura II belum mendapat surat pemberitahuan dari Polres Bandara. Kemarin Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta Tangerang akhirnya berhasil menguak teka-teki siapa orang yang dilaporkan turis wanita asal Tiongkok telah menyekap dan memperkosanya. Kedua pelaku seperti yang diadukan sang turis ternyata 2 petugas keamanan penerbangan Bandara Soekarno-Hatta. Kasat Reskrim Polresta Bandara AKP Ashari Kurniawan menyatakan telah memeriksa 2 petugas keamanan penerbangan Bandara Soekarno-Hatta yang tergabung dalam Aviation Security atau APSEC. Mereka adalah BD dan RV sejak Rabu malam. Keduanya bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan, keduanya mengakui telah menyekap dan memperkosa sang turis di sebuah hotel di kawasan bandara. Paling tidak, polisi telah memiliki barang bukti berupa baju kedua tersangka dan rekaman kamera pengintai CCTV. Meski demikian, polisi belum menahan mereka karena masih melengkapi berkas. Modus yang dilakukan oleh pelaku, ya dengan cara ingin membantu, tapi memang sudah dari awal ada niat untuk menyetujui korban. Benar nggak itu pelakunya petugas keamanan yang bertugas di bandara? Ya, 2 oknum petugas di bandara. Barang bukti yang tadi berhasil diamankan petugas apa ya? Yang berhasil diamankan oleh petugas untuk saat ini ya baju yang dipakai pada saat kejadian, kemudian rekaman CCTV. Untuk melengkapi berkas, polisi berencana memanggil korban dan para saksi untuk diperiksa. Selasa 23 Desember 2014, seorang turis terseduh-seduh di Bandara Soekarno-Hatta. Awalnya polisi kesulitan dengannya karena terkendala bahasa. Bahasa isyarat hingga tulisan tangan wanita itu di kertas tak banyak membantu. Sampai akhirnya polisi menemukan seorang wanita yang sepertinya mengerti bahasa wanita cantik ini. Berhasil. Si turis nampak senang ada orang Indonesia yang bisa berkomunikasi dengannya. Akhirnya diketahui perempuan ini adalah wisatawan asal Tiongkok yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari Minggu setelah menempuh penerbangan dari Hong Kong. Tadinya ia bermaksud untuk berlibur Natal dan Tahun Baru di Indonesia. Terseduh-seduh, ia menceritakan kejadian mengerikan yang kemudian dialaminya. Jadi katanya, ia diberi minum air mineral dalam kemasan.
Setelah itu, ia seperti tak sadarkan diri lalu dibawa ke sebuah hotel. Dari Hong Kong ke Jakarta. Tanggal 20. Mau ngapain ke Jakarta? Ya jalan-jalan lah, nggak tahu. Dari pengakuannya melalui ibu yang menerjemahkan kepada polisi, orang yang memperdayainya mengenakan seragam mirip dengan yang dipakai petugas keamanan penerbangan atau AFISEC, Aviation Security. Entah karena alasan apa, turis wanita ini kemudian dijemput orang dari kedutaan besar Tiongkok.